Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansah. Dengan NIM 8020180055. Hari ini tanggal 28 Juli 2020. Baik, di sini kita akan menjelaskan apa itu VLSM. VLSM, variabel length subnet mask ya. Baik, di sini ada subnet. Subnet ini yang akan kita pecahkan. VLSM itu adalah pemecahan subnet. Jadi setelah ada hasil dari subnet, kita pecahkan lagi. Terus ada hasilnya, kita pecahkan lagi. Proses pemecahan subnetting. Baik, di sini sebagai contoh kita masukkan dengan IP 172.16.10.0/24. Dimana dapat /24? Sini akan kita jelaskan sedikit ya. 20/24 yaitu sama dengan 254 host dengan subnet 255.255.255.0 dengan biner, yaitu binernya sama dengan 123456778, yang ini 123456778, yang ini 123456778, dan yang ini 8 juga, itu 2345678. Totalnya semua ini yaitu 8 bit. 8 bit. Ini 8 bit. Yang ini 8 bit juga. Total keseluruhannya yaitu 32 bit. Dimana dapat /24? Yaitu 8 tambah 8 tambah 8. Jadi 24. Jumlah networknya, jumlah network ya, jumlah network sama dengan 24 bit. Ini 24 bit. Bagaimana kalau 25/25 ya, /25 sama dengan 255 slashnya berapa? Kalau 25 yaitu dengan biner 123456778, 123456778, 123456778. Ini baru 24. Ini 24. Jadi kalau 25 tinggal tambah 1 dan nolnya 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 25. Kita desimalkan. Macam mana kita desimalkan? Di sini ada rumus desimal ke biner. Rumus ya. Desimal ke biner, yaitu dengan rumus 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. 2 pangkat 0 berapa? 1. Ini 2, 4, 8, 16, 32. Ini ya, saya gariskan supaya bisa tahu. 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, ini 64, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 128.
Ini kita contohkan. Kita misalkan yang 25 tadi ya. Kita contohkan. 25 satunya 1 di depan. Nolnya 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Itu 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, jadi untuk slash 25 subnettingnya yaitu 128. Di sini 128. Nettingnya itu ya. Sebagai contoh lagi, misalkan di sini 1, saya tambahkan di sini 4. Jadi yang ini ditambahkan ke 4. Jadi berapa? 128 tambah 4. Jadi jumlah networknya 132 ya. 132. Nah, sebagai contoh lagi di sini saya tambahkan ini ya. 4 2 1. Ini saya tambahkan 4 tambah 2 6 tambah 1 7. Nah, kita tambahkan satu lagi di sini 1 2 3 4 sama dengan 8 tambah 4 12 tambah 2 14 tambah 1 15. Ini sebagai mudahnya 16 dikurang 1 sama dengan 15. Baik, kita akan lanjut di apa itu VLSM. Baik, apa itu VLSM? Di sini kita ibaratkan di dalam sebuah gedung itu memiliki 4 lantai. Itu lantai pertama ada dosen, gedung kampus. Lantai kedua ada manajemen. Gedung ketiga ada fakultas. Gedung keempat ada prodi. Jadi di setiap gedung itu memiliki IP, banyak IP ya. Saya ibaratkan kayak ini. Nah, ini ada IP-nya. Gedung dosen itu memiliki 60 IP. Gedung manajemen itu 20 IP. Fakultas 12 IP dan prodi 12 IP. Ini ya. Di sini kita akan menjelaskan apa itu VLSM. VLSM adalah memecah subnet. Memecah subnet. Subnet. Jadi apabila subnet ini sudah dipecah, kita pecahkan lagi. Kita pecah lagi. Terus selanjutnya kita pecahkan lagi. Sampai terakhir kita pecahkan lagi. Sampai habis ya. Terpakai oleh setiap komputer atau IP sampai kecil. Jadi tidak terlalu banyak. Satu gedung itu memakai banyak IP gitu ya. Kita contohkan dalam satu ruangan itu memiliki 5 komputer atau lebih, 5 komputer ya. Kita memakaikan subnet 255.255.0. Ini 5 ya. Jumlah hostnya yang ini itu 254 host, maaf ya, 254 host. Jadi 254 dikurang 5 komputer yaitu 249. Yang free-nya, yang enggak kepakai yaitu 249 yang enggak kepakai dalam satu ruangan. Jadi itu gunanya VLSM, yaitu untuk memecahkan supaya dalam ruangan itu apabila ada 5 komputer yaitu setidaknya dilebihkan 5, seperti 7 atau 10 untuk cadangan. Jadi tidak terlalu banyak seperti 249 lebihnya itu ya. Itu guna VLSM. Baik, yang pertama akan kita cari IP yang terbanyak atau terbesar dalam suatu gedung.
Itu yang kita cari dulu untuk mencari VLSM. Jadi di sini sudah kelihatan ya, untuk dosen itu IP-nya 60. Kita cari yang pertama itu untuk dosen. Dosen dengan IP 60 IP. Baik. Tadi kan kita sudah mencari kalau untuk /24 itu 254 host, jadi tidak bisa digunakan untuk 60, berlebihnya banyak. Jadi kalau untuk 25 kita coba untuk cari yang 25 /25 ya, kita coba. Kita cari 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5
4, 5, 6, 7, 8. Ini 24. Jadi untuk 25 kita tambah 1, nolnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 255. 255. 255. Untuk 1 bisa kita lihat tadi di sini, tabel sini ya. Kalau satunya di depan itu 128. Itu untuk 25 128 ya. 128. Jadi dengan IP yang diperlukan dosen dengan 60 yang /25 itu jumlah hostnya 128 masih berlebih sangat banyak berlebihnya. Jadi yang ini tidak bisa kita gunakan. Jadi kita coba lagi yang /26 ya. Ini sampai ini 24. Kita coba ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 26 ini 24 tambah 2. 25 26. Nolnya 6. Tuh 2 3 4 5 6. Kita coba ya. 255 255 255. Di sini satunya 2 di depan. Jadi kita tambahkan 2 pangkat 7 dengan 2 pangkat 6. 128 tambah 64. 128 tambah 64. 12 6 1 ya. 8 9 192. 192. Baik, kita hitung jumlah hostnya. Jumlah host. Jumlah hostnya yang mungkin kita jelaskan dulu untuk Y yaitu sama dengan bilangan 0 ya. Untuk X yaitu bilangan 1 bilangan 1 ya. Jumlah hostnya itu dengan rumus 2 pangkat Y sama dengan Y tadi bilangan 0. Bilangan 0-nya ada berapa? 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y 2 pangkat 6 dikurang 2. 2 pangkat 6 berapa? 64 ya. 64 dikurang 2. 64 dikurang 2 sama dengan 62. Jadi yang untuk /26 kita dapatkan yaitu dengan 62 host. Jadi berlebihnya 2. Itu nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita akan mencari trafficnya. Trafficnya akan kita cari ya. Kita mencari trafficnya yaitu yang kita gunakan tadi /26. Traffic yang kita gunakan ya, traffic yang kita gunakan itu /26. Terus netmasknya netmasknya 255 berapa tadi? 192 ya. Terus saja 192 hasil dari sini tadi. Ini 192 ya. Baik, binernya biner
yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus ini 26, ini 24 tambah 2 ini ya, tambah 2 nolnya 6 tuh, 2 3 4 5 6. Baik, di sini kita sudah menemukan prefix dan mas dan binernya. Jadi kita hitung lagi jumlah hostnya, tadi kita sudah ketahui, cuman kita hitung lagi jumlah hostnya di sini. Jumlah host 2 pangkat Y tadi ya, dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 2. Nah, tadi 64 dikurang 2 sama dengan 62 jumlah hostnya. Terus yang kedua kita cari jumlah subnetnya yang kedua ya, yang ini 1. Yang jumlah subnetnya kita menggunakan rumus X nya tadi dengan bilangan 1 X ya, 2 pangkat X, 2 pangkat X yaitu 2 pangkat dengan satunya ada 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 berapa, ayo 2 pangkat 2 4. Jadi 4 subnet. Terus yang ketiga kita mencari jumlah blok. Jumlah blok yaitu 256 dikurang 192. Ini 192 sama dengan 64. Ini 64 dikurang 2 sama dengan 62. Baik, di sini kita misalkan dengan IP 172 ini ya, IP yang ini tadi, IP yang ini kita masukkan 172.16.10 titik mulainya dari 0 slash 24, nggak usah ke slash nggak apa-apa. Terus dan 12 sampai itu ya, sampai 172.16.10 sampainya 64 yang kita cari tadi. 64 ini jumlah blok 64 ini jumlah akhirnya tadi 64/24. Ini network ID, jumlah network ID. Terus kita cari tabel IP yang valid, IP valid ya. IP valid yaitu kita cari subnetnya dulu, subnet. Terus kita cari IP awal, terus IP akhirnya ya. Terus broadcast ya, maaf kalau biasanya nggak bagus ya. Kita cari IP awalnya, subnetnya 172.16.10.0. kita mulai dari 0 tadi ya. IP awalnya 172, IP yang valid ini ya 16.10.1, mulainya 1. IP akhirnya 172.16.10. Nanti kita mencari IP akhirnya, kita broadcastnya dulu. IP akhirnya ini 62, broadcastnya 63. 172.16.10.63. selanjutnya kita mencari ini 172 ini ya, IP yang ini yang ini tadi 0, ini yang 64 nya ya, 16.10.664. baik, IP awalnya 172.16.10.65. 172, IP akhirnya 16.10 titik, kita mencari IP akhirnya broadcast dikurang 1 nanti 72 16 10, broadcastnya 256 dikurang 1 2
255 ya. Di sini 255 ya. Maaf. 255 dikurang 1 254. Jadi inilah IP yang valid. IP yang digunakan oleh dosen yang valid yaitu dari mulai 1 sampai 62. Ini 172 sampai 16, 10, 1 sampai ini ya. IP yang validnya ini 172 16.10 62 sampai 62 ya, itu ya. Oke, untuk yang dosen telah selesai. Kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu tabel manajemen yang banyak ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke tabel ini yang banyak, nomor 2, yaitu 20 IP, yaitu gedung manajemen, lantai manajemen ya. Yang kedua yaitu manajemen dengan IP 20 IP. Jadi di sini kita tadi telah di dosen kita menggunakan /25, tidak bisa kita menggunakan /26. /26 itu hasilnya 62 host ya. Nah, sedangkan di sini kita hanya butuh 20 host, jadi berlebihnya sangat banyak. Jadi kita langsung saja kita coba /27 ya. /27 berapa host gitu ya. Kita coba ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Baik, di sini 24 tambah 3 berarti 1 2 3, nolnya 5 ya. 1 2 3 4 5, nolnya ya. Baik, di sini 255 ini berapa? 128 64 tambah 32 ya. 128 64 tambah 32 12 14 1 9 10 12 2 224 ya. 224. Ini di sini 224. Ini bisa kita cari jumlah hostnya, jumlah host ini 224 ya. Jumlah host 1 yaitu dengan rumus 2 pangkat Y tadi dikurang 2 pangkat Y nya itu tadi, nah supaya kita ingat ya, kita ulang. Y nya bilangan 0, Y nya X bilangan 1, Y nya bilangan 0 nya berapa? 5, 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 5 berapa? 32 dikurang 2 sama dengan 30, jadi berlebihnya 10 IP, itu nggak apa-apa. Yang kedua kita cari jumlah subnet ya. Jumlah subnet dengan rumus 2 pangkat X. Yang ini tadi ini bilangan 0, yang X nya bilangan 1. X nya bilangan 1. Ada berapa bilangan satunya? 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 subnet. Jadi nanti itu ada 8 subnet kira-kira. Nomor 3 nya kita cari jumlah blok. Jumlah bloknya 256 dikurang 224. Ini 224 sini sama dengan 32 ya.
32. Jadi slash 27 kira-kira bisa untuk menampung 20 IP di lantai manajemen. Langsung saja kita cari prefix-nya ya, kita cari prefix. Terus kita cari netmask, terus kita cari biner. Prefix-nya prefix 27. Nih, netmasknya ini 255/255/titik 224 ya. Binernya ini kita tulis ya, 123456781, 123456781, 123456781. Bentar, satunya 3, ini 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Binernya sudah ya. Baik, selanjutnya kita mencari IP yang sudah digunakan. Kita hitung ya, yang sudah digunakan tuh kita misalkan tadi kita menggunakan IP 172.16.10.0. Ini 0 sudah digunakan, coret. Terus 172.16.10.32 ini 32 sudah digunakan. Ini sampai 62, 63 sudah digunakan. Jadi 32 coret sudah digunakan. Kelipatan 30 ya, 32 30 ya. 172 16.10 titik berapa? Kalau 32 tambah 32 64 ya. 64 sudah digunakan. Ini 64 masih kita cari. Jadi baru digunakan yang ini ya. Jadi masih ada lagi 172, 116, 10, 16 kelipatan 30 tambah 32 sampai 224, 96 ya. Terus 172, 16, 10, 128, 172, 16, 10, 160. Terus selanjutnya 172, 16, 10 slash 192 ya. Nah ya, 172 16 10 192 32 224. Pas benar ya, 224. Ini sampai ini 20 224. Subnetnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Subnetnya adalah 8. Ini dia yang kita cari sampai 224. Ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari IP yang valid. IP yang valid, kita buat tabel untuk IP valid. Ini ya, IP valid. Sama seperti yang dosen tadi, itu ada subnet. Terusnya ada IP awal, IP akhir, broadcast ya. Broadcast. Maaf kalau tulisannya nggak begitu abah. Ini supaya jelas ya. Nah, di sini ada subnetnya. Kita mulai dari 64. Kenapa 64? Di sini. Kita tadi 172 16/0/64 sampai ini, sampai ya, sampai ini. Nah, 64 sampai 128 172 16. Maaf ya. Di sini 10 ya. Ini 10. Jadi 128. Di sini kita lihatnya 128.
172 16 10 24. Ini broadcastnya 64 ya. IP awalnya 172 16 10 65. Kita tambah, terus IP akhirnya 172 16 10. Nah, nanti kita melihat IP akhirnya ditambah 30. 65 tambah 30 jadi 95 ya. 95. Broadcastnya 172 16 10 96 ya, tambah 1. Jadi untuk ini yang 128 172 16 10 jadi 128 ya, 128 untuk subnetnya. Nah, kalau untuk IP awal 172 16 10 129 ya, tambah 1 yang IP-nya. Terus selanjutnya IP akhirnya 172 16 10 254, karena di sini 255 ya. 172 16 10.255. Nah, itu ya. Jadi IP yang digunakan yang valid, IP yang digunakan di lantai manajemen ya, yaitu dari 172 16.10.65 sampai ya, ini 95. Jadi 30 IP yang bisa digunakan di lantai manajemen. 172 IP yang validnya, IP awal sampai IP akhir ya. 16.10.95. Nah, baik, yang IP untuk di lantai manajemen sudah dapat. Yang IP validnya mulai dari 65 sampai 95. Ini jumlah subnetnya tadi dihitung sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 subnetnya. Nah, baik, kita akan lanjut ke lantai yang banyak, yang 2 ya. Kita lanjut ke fakultas ya, 12 IP. Baik, kita lanjut ke fakultas dengan 12 IP ya. Fakultas dengan 12 IP. Baik, di sini manajemen tadi kita sudah menggunakan traffic 27 dengan hostnya 224 ya, 224. Baik, selanjutnya kita gunakan 28/28 ya, kita coba ya, langsung saja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 24, jadi tambah 4 lagi. 1 2 3 4. Itu nolnya 4 ya. 1 2 3 4. Jadi di sini 255 ya. 255. Ini berapa? 128 tambah 64. Ini ya, 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 ya. 16. Ini totalnya 8 tambah 4 12. 12 tambah 2 14. 16 20 ya. 2 6 8 10 13 14 4 2 240 ya. 240 hasilnya. Ini 240. Baik, langsung kita cari jumlah host. 1 jumlah hostnya, jumlah host dengan 2 pangkat Y, rumusnya tadi dikurang 2 pangkat Y dan 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4. Ini rumus Y.
Nah, Y bilangan 0, X bilangan 1. Y itu bilangan 0, 0-nya 4 dikurang 2. 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. 16 dikurang 2 sama dengan 14 ya. 14 host. Terus yang kedua, jumlah subnet. Jumlah subnetnya yaitu 2x, 4 juga. Nanti 2 pangkat 4, 2x itu kan 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. 16 subnet. Terus yang ketiga, jumlah blok. Jumlah blok ya. Jumlah bloknya 256 dikurang berapa? Ini 240. 240. Nih, sama dengan 16 ya. 16 blok. Nih, net blok. Baik, langsung saja. Tadi kan kita menggunakan IP 172.116.10.0. Ini dengan subnetnya 16, berarti jaraknya 16 subnet jadi ya. Jadi 172.16.10.16. Ini jaraknya 16, tambah 16 lagi 172.16.10 tambah 16 berapa? 32 ya. Terus 172.16.10 terus 48. Nih 48 ya. Nih yang ini kita hitung dulu. Yang titik 0 itu sudah digunakan, jadi kita hapus coret sampai 62. Ini masih kurang, baru 4 ya. Semuanya ada 16, jadi kita bikin lagi 172.16.10 titik berapa? Sudah 48 tambah 16 yaitu 64. Ini 64, 62, 63. Berarti sudah batas 63. Kita coret 64 ya. 172.16.10 titik tambah 64 80. 172.16 nih 10 berapa? 80 tambah 16 96 172 nih ya, tambah 16 tambah 10 96 tambah 16 112 ya, benar. Ini baru 8, berarti masih ada 8 lagi yang kayak gini yang akan kita buat. 172 16 10 112 ditambah 16 128 172 16 10 sama dengan tambah 16 144 ya. 172 16 10 160 ya. 172 16 10. Nah ini 172 16 10 tambah 16 160 tambah 16 176. Baik, ada 4 lagi ya. 172 16 10 176 sudah batas. 176 ditambah 16 192 ya. 192 172 16 10 tambah 16 2 208 172 16 10 tambah 16 2 2 4 172 16 10 224 tambah 16 240 ya. 240. Nah ini benar 240. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nih 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16. Jadi 16 subnet. Jadi subnet yang telah digunakan, yang kita gunakan yaitu yang ini untuk dosen tadi. Dosen itu batas 64, dan ini pemecahan ya. Ini setelah kita pecah dapat yang dosen, kita pecahkan lagi ini untuk manajemen. Untuk manajemen ini kita pecahkan untuk manajemen. Setelah dapat manajemen, kita pecahkan lagi yang ini. Kita pecahkan, kita masukkan untuk fakultas. Ini fakultas tadi. Untuk fakultas. Nah, nanti ini 64 sudah terpakai oleh manajemen. Jadi 64 kita coret, sudah terpakai. Sampai 96. Ini 96. Ini kita terpakai, sudah terpakai. Ini sudah terpakai. Jadi yang belum terpakai kita gunakan dari 128 sampai 240 nanti yang kita gunakan. Baik, kita cari IP yang valid ya, tabel IP valid. Sini. Tabel IP valid. Kita langsung cari ya, supaya terbukti. Nanti kita bisa hapus langsung. Kita cari subnetnya. Subnet, terus IP awal, IP akhir, terus broadcast ya. Subnetnya itu 172.116.10. Nih, kita mulai dari sini tadi ya. Kita pecahkan yang ini menjadi untuk di manajemen 128, 172, 16, 10, 129 tambah 1 ya. Terus 172, 16, 10 IP akhirnya. Nanti bisa kita lihat berapa IP akhirnya. Nanti kita isi ya. Broadcastnya 172. Ini ditambah 16 ini. Jadi 142. Jadi 16, 10. Ini totalnya 239 karena terakhirnya 240 dikurangi 1. Baik, selanjutnya IP yang ini 172 kita masukkan 172 16 ini ya 10 240 tambah 1 172 16 10 241 itu ya. Terus 172 IP akhirnya ini 16 10 2 5 4 172 16 10 ini 10 ya 2 5 5. Ini tinggal ditambah 16. Ini 16 ya, lipatan 16 atau 14 itu kalau ya 16 ya. Nah ini jadi untuk fakultas ini ya, fakultas IP yang di fakultas yang digunakan mulai dari 172 16 10 titik 129 sampai 172 16 10 142. Jadi sekitar yang digunakan itu 13 IP yang bisa digunakan di fakultas. Jadi berlebih 1. Di sini dapat subnetnya 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi nanti untuk IP fakultas itu sudah dapat dari 129 IP awal dan akhirnya 142.
Jadi IP yang digunakan di fakultas yaitu 172.16.10.129 sampai 142. Jadi yang ini nanti yang akan dipecahkan nanti. Jadi gunanya VLSM yaitu, kita ulang lagi, yaitu hasil yang dapat pertama ini kita pecahkan yang ini untuk yang ini tadi dosen, kita pecahkan yang ini untuk manajemen, kita masukkan di sini. Nanti dapat yang ini kita pecahkan lagi, kita pecahkan untuk fakultas. Hasil dari fakultas kita pecahkan lagi nanti untuk prodi. Yang ini prodi ya. Jadi proses subnet itu proses pemecahan subnet, pecah sampai akhirnya dapat dalam satu ruangan itu mencukupi, tidak berlebih seperti yang di sini, banyak berlebihnya. Oke. Baik, terima kasih untuk materi VLSM. Begitu saja dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila tulisan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar atau melihat materi, mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.